apa kabar kelas 2? Gimana kabar hari ini? Semuanya baik? Puji Tuhan. Baik, sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini? Apa berharap semuanya sudah siap ya? Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Untuk hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu hukum kelima. Ya, hukum kelima. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Haleluya, lagu yang sangat indah buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar bersama. Walaupun kami belajar jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing kami belajar. Dalam nama Yesus, Engkau berikan kami kepintaran Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Coba perhatikan, kira-kira gambar apa ini? Ini satu lagi. Ini banyak orang di sini. Di sini sampai panjang ke belakang sana ini, dan mereka ada di padang gurun ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, sebagian pasti ada yang tahu ya. Nah, ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya, Kanaan yang saat ini di mana bangsa Israel tinggal. Ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kenapa mereka keluar dari Mesir? Apa yang terjadi dengan orang Israel? Ya, di Mesir orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, yaitu pada saat itu raja mereka adalah Firaun. Ya, tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk mereka bebas dari perbudakan. Ya, ini ada banyak orang ya mengikuti dipimpin oleh Musa. Ya, ini mungkin inilah Musa ya yang memimpin bangsa Israel
untuk keluar dari Mesir. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, jangan lupa di like dulu yang di bawah ini, terus di subscribe supaya ketika Bapak memberikan video yang selanjutnya, kamu mendapatkan notifikasi, dan di-share juga ke teman-teman yang mungkin sudah ada guru agamanya supaya tambahan untuk pelajaran buat mereka, atau belum punya guru agama, mereka juga dapat belajar bersama-sama ya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, kita akan belajar di padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka harus melewati padang gurun. Ya, padang gurun berarti padang gurun itu ada yang tahu apa itu padang gurun? Apa yang ada di padang gurun? Ya, ada batu, pasir. Kira-kira banyak pohon nggak ya? Ya, tidak ada pohon di sana. Nggak ada pohon di sana. Padang gurun itu mungkin ada satu-satu. Ya, adanya batu yang tajam-tajam terjal ya, pasir. Pokoknya air sangat-sangat susah di padang gurun. Itulah yang harus dilewati bangsa Israel ya. Nanti akan Bapak jelaskan di kelas berikutnya seberapa lama orang Israel di sana, apa yang mereka hadapi di padang gurun. Nah, di padang gurun bangsa Israel sering melakukan kesalahan terhadap Tuhan di hadapan Tuhan. Contohnya mereka sering melupakan Tuhan, mereka sering mungkin melakukan sesama mereka yang keluar, mereka berantem satu sama lain, tidak hormat terhadap orang tua, macam-macam yang terjadi. Bahkan terutama nanti akan Bapak jelasin ya, ini menyembah berhala ya. Tuhan tidak suka itu ya. Mereka menyembah berhala yang dibuat dari emas, berupa bentuk lembu emas ya. Mereka sembah itu. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan tidak mau diduakan ya. Apalagi kita menyembah berhala ya, Tuhan tidak suka. Sehingga Allah memberikan mereka beberapa peraturan ya, harus ini supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan lewat pemimpin mereka yaitu Musa. Tuhan setiap menyampaikan sesuatu lewat Musa, yaitu nabi. Nabi artinya nabi itu orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan terhadap umat Israel pada saat itu ya. Nah, di Gunung Sinai, tadi kan sudah di padang gurun, tetap mereka masih di daerah padang gurun itu ada namanya Gunung Sinai. Apa yang terjadi dengan di Gunung Sinai? Ketika bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai, berarti ada di bawah bukan di atas. Ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka melewati Gunung Sinai. Allah menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung tersebut. Jadi tidak semua bangsa Israel ketika Allah berbicara melewati Musa, Tuhan memanggil dia ya. Jadi mereka lewat di kaki Gunung Sinai, mereka di sana beristirahat. Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung. Ngapain Musa dia panggil Tuhan? Ada. Ngapain? Nanti kita akan lihat ngapain Musa dipanggil Tuhan ke atas Gunung Sinai. Musa naik ke atas Gunung Sinai dan Allah memberikan 10 hukum Taurat yang harus dituruti oleh bangsa Israel ya, di dalam 2 loh batu ya, 2 ya. Di dalam 2 loh batu itu ada 10 hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel ya. Nah, sepertilah kira-kira, anggaplah ini contohnya Musa, dia pakai tongkat ya, dia menerima dari Allah 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Itu ditulis langsung oleh Tuhan, diberikan kepada Musa ya. Oke. Nah, salah satu hukum yang diterima Musa itu, di antara 10 hukum Taurat itu ada namanya hukum kelima ya, hukum kelima. Nah, ini contohnya adalah hukum Taurat itu di dalam 2 loh batu. Ini loh batu pertama, yang kedua. Yang pertama ini mengatur
hubungan antara manusia dengan yang di atas. Siapakah yang di atas? Yaitu Tuhan. Antara manusia dan yang di atas yaitu Tuhan. Sedangkan hukum yang kedua ini, loh batu yang kedua ini, antara manusia dengan manusia. Jadi sesama. Ya, yang tadi kan manusia dengan atas. Jadi nih. Terus satu lagi begini ya. Ada salib juga sih ya. Ada salib jadi gini. Itu hukum yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, itu hubungan antara sesama manusia. Nah, kita akan membahas tentang hukum yang kelima. Apa sih hukum yang kelima? Ini, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di sini anak-anak disuruh untuk menghormati ayah dan ibu. Kalau pelajaran sebelumnya bahwa ayah dan ibu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, di sini perintah Tuhan dengan jelas kita harus menghormati ayah dan ibu. Supaya apa? Lanjut umurmu, sehat, pintar, dan semuanya. Ya, Tuhan berikan berkat-berkatnya kepada kamu ketika kamu menghormati orang tuamu. Kalau kamu melawan orang tuamu, berarti apa jadinya? Ya, itu kamu tahu jawabannya ya. Jadi ketika ibu atau ayahmu menyuruh kamu untuk makan, berarti harus makan. Sekolah, berarti harus sekolah. Ketika disuruh bangun, berarti bangun. Jangan melawan. Orang tua tidak boleh kita lawan. Pasti orang, kalau belajar sebelumnya, Bapak jelaskan, orang tua itu menyuruh kita, memerintahkan kita, pasti tujuannya baik ya. Semua orang tua yang sayang terhadap anaknya pasti mengajarkan yang baik ya. Nanti pelajaran ini, hukum Taurat yang kelima ini, kita akan lanjut dalam satu bab pelajaran ini tentang hukum Taurat yang kelima ini ya. Nih, di garis bawahi, harus kita laksanakan ya. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran pertemuan berikutnya, masih tentang hukum Taurat yang kelima, menghormati orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.